Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rohmahak, mahasiswa Sistem Informasi Reguler 2018. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen proyek sistem informasi yang di dalamnya terdapat 3 materi pembahasan. Yang pertama, yaitu penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Yang kedua, perencanaan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, estimasi anggaran proyek sistem informasi. Materi pertama yaitu penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Tipe-tipe proyek. Yang pertama, proyek berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, yaitu proyek yang memiliki karakteristik pekerjaan sudah jelas, tidak melalui proses tender, dan biasanya merupakan proyek kecil. 2. Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu, yaitu dari tawaran-tawaran ke proposal proyek, dan biasanya pada instansi pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang, yaitu melalui proses lelang, tender, yang biasanya proyek berukuran besar dan kompleks. Dan yang keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Alasan pengembangan proyek sistem informasi, yang pertama banyaknya timbul permasalahan, yaitu dikarenakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan dikarenakan oleh perkembangan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha, baik dalam strategi rencana untuk meningkatkan peluang pasar, pelayanan, serta keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan, yaitu berasal dari pimpinan atau luar organisasi pemerintah. Dan yang keempat, adanya perubahan teknologi, yaitu konsep manajemen proyek memiliki 3 faktor di dalamnya. Yang pertama, yaitu manusia yang sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek, berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, memanajemen, dan melakukan rancangan kerja. Yang kedua, yaitu ada faktor masalah, diperuntukkan untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkup pemecahan alternatif harus dipertimbangkan dengan teknik dan batas yang telah didefinisikan. Dan yang ketiga ada faktor proses, yaitu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem dibangun. Selanjutnya, proses perancangan sistem. Yang pertama, merencanakan proyek sistem, yaitu meliputi mengkaji tujuan, perencanaan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, menentukan prioritas proyek, membuat laporan, dan meminta persetujuan manajemen. Yang kedua, mempersiapkan proyek sistem yang akan dikembangkan, yang meliputi merujuk pada tim analis yang dapat berasal dari departemen pengembangan atau dari luar perusahaan, yaitu konsultan, serta mengumumkan proyek pengembangan sistem. Dan yang ketiga, mendefinisikan proyek sistem yang akan dikembangkan, meliputi melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat ulasan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Materi kedua yaitu perencanaan aktivitas kerja proyek sistem informasi. Perencanaan merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sarana, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya.
Tujuan dari perencanaan yang pertama, memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, sebagai pendorong untuk menyadari pentingnya unsur waktu, dan sebagai tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan perancangan strategi yang terdiri atas perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, alat bantu pengelolaan proyek, yang di sini saya akan menjelaskan salah satu macamnya, yaitu diagram Work Breakdown Structure atau diagram WBS, yaitu sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk komponen biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pengadaan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama. Biaya konsultasi, perangkat keras, biaya pembelian sewa, biaya instalasi perangkat keras, biaya ruangan seperti pemasangan AC, biaya modal, dan biaya yang berhubungan dengan staf dan pengadaan perangkat keras. Yang kedua, ada biaya persiapan operasi, yaitu biaya yang terjadi awal-awal sebelum sistem dioperasikan. Untuk biaya ini seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analis, biaya staf programmer, biaya pembelian perangkat lunak aplikasi, biaya pembuatan formulir, biaya konversi data, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya proyek, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem agar sistem beroperasi serta dapat merawat sistem pada masa operasinya. Dan yang keempat yaitu biaya operasi, yaitu biaya yang di dalamnya termasuk biaya personil sebagai operator, bagian administrasi, pustakawan, pengawas, biaya overhead yaitu pemakaian telepon, listrik, asuransi, biaya perawatan, biaya manajemen, biaya kontrak, dan biaya depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya yaitu komponen manfaat yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen yang berwujud atau tangible, yaitu merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kualitas dalam bentuk satuan nilai uang. Dan yang kedua yaitu komponen tak berwujud atau intangible, yaitu keuntungan yang sulit atau tidak dapat diukur dengan satuan ukuran kuantitas tadi, seperti satuan uang dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.